Pihak keluarga kakek Sarijan Mesrawi melaporkan jaksa penuntut yang menangani perkara tewasnya Sarijan ke Komisi Kejaksaan. Hal itu didasarkan atas dugaan persekongkolan, sehingga dakwaan jaksa terhadap aparat polisi yang mengeroyok Sarijan hingga tewas sangat rendah. Kejanggalan dakwaan tersebut tampak dari pasal yang dipakai jaksa untuk menjerat pelaku. Bagi pihak keluarga, tuntutan jaksa itu tidak memenuhi rasa keadilan. Saya sudah mengadu atau melapor kepada Komisi Kejaksaan bahwasanya jaksa yang mengubah pasal yang di kasusnya kakek Sarijan itu bisa diperiksa atau bisa ditindaklanjuti pemeriksaannya secepatnya mungkin gitu. Dalam dakwaannya, jaksa menggunakan pasal 359 dengan tuntutan hukum pidana hanya 3,5 tahun. Padahal sebelumnya penyidik menerapkan pasal 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pihak keluarga kakek Sarijan meminta Komisi Kejaksaan memeriksa jaksa penuntut umum yang telah mendakwa pelaku tidak berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan. Karena jaksa penuntut umum itu diterapkan pasal 359 dan pasal penganiayaan, kelalaian. Bahkan pasal sebelumnya itu dari penyidikan itu jelas pasal itu 351 dan 338 dan 170. Kenapa kok sampai kejaksaan itu merubah menjadi pasal 359 itu kelalaian? Nah, dari warga korban sangat tidak terima. Dan ini kenapa jaksa ini kok bisa menghilangkan pasal tersebut itu. Kenapa kok diterapkan cuma hanya pasal 359. Sarijan adalah korban pembunuhan oleh 6 aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjar pada akhir 2021 lalu. Kala itu polisi menggerebek Sarijan di rumahnya. Polisi yang mengeroyok Sarijan hingga tewas menduga Sarijan adalah pengedar narkoba. Tindakan jaksa yang tidak mengacu kepada hasil penyidikan menambah panjang daftar buruknya penegakan hukum di tanah air. Di kasus matinya kakek Sarijan, proses penyidikan hingga dibawa ke meja hijau juga sempat terkatung-katung. Menyikapi itu, Indonesia Police Watch atau IPW menilai ada kejanggalan. Dakwaan jaksa terhadap pelaku mengarah pada pelanggaran etik. Untuk itu, IPW mendesak Komisi Kejaksaan segera memeriksa tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Sudah disidik oleh penyidik Polda Kalsel, ya, dengan dugaan pasal 338, pasal 351 dan pasal 170. Hasil penyidikan Polda Kalsel sebetulnya sudah tepat, ya. Tetapi saya mendapat kabar Pak Mesrawi datang ke IPW, ternyata di pengadilan Kejaksaan Banjar itu menuntut dengan pasal 359 yang terbukti. Dakwaan jaksa yang berbeda dengan hasil penyidikan membuat korban dan keluarga terhalang haknya untuk mendapatkan keadilan. Pihak keluarga juga mendapat stigma dari masyarakat. Ini kan menghilangkan hak daripada korban, hak keadilan dari keluarga korban Sarijan. Mengapa pasal 359 yang muncul? Menurut saya ada dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran lain, ya. Apakah ada kolusi antara terdakwa dengan jaksa penuntut umumnya? Oleh karena itu saya mendampingi hari ini Pak Mesrawi ke Komisi Kejaksaan. Akan ada rencana juga mengadu kepada Jaksa Agung Pengawasan, ya. Dalam proses hukum yang berlangsung hampir 2 tahun, Senin 16 Oktober 2023, hakim akan membacakan vonis terhadap 3 terdakwa pengeroyokan berujung maut terhadap kakek Sarijan. Jika vonisnya rendah, ini bukti keadilan sulit terwujud bagi masyarakat kecil. Nandito Putra melaporkan untuk Apa Kabar.